Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Syuhada Rantisi dari Teknik Informatika angkatan 2022, NIM 122140092 dari kelas Jaringan Komputer RB. Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai topologi jaringan yang menjadi UTS jaringan komputer pada semester ini. Oke, jadi ini saya sudah buat jaringan komputernya, topologinya sesuai yang diminta dari soal ya. Kurang lebih gambarnya seperti ini dan yang pertama di sini kita ada dua buah jaringan sederhana dengan masing-masing dua komputer dan satu buah switch. Jadi ada dua komputer ya, satu switch gitu. Nah, sama yang di jaringan yang kanannya juga, mohon maaf, ini ada kepencet. Nah, jadi di kanannya ada dua komputer juga dan satu switch. Nah, terus kita juga diminta untuk tambahkan satu buah server HTTP dengan terhubung dengan dua komputer. Nah, ini server HTTP terhubung dengan dua komputer, ini server HTTP juga terhubung dengan dua komputer dan satu lagi itu ada satu server DNS. Nah, ini jadi ini yang pertama, satu buah server ini di apa namanya sambung ke dua komputer, terus habis itu ada satu server HTTP yang nyambung ke dua komputer dan ditambah ya server DNS-nya gitu. Nah, jadi nanti tugasnya itu DNS ini buat ngatur eh, si server ini sama server ini biar dia tuh bisa diakses lewat DNS domain gitu, nggak pakai IP. Jadi kan kalau misalnya kita udah buat web server, nah itu kan diaksesnya bisa ya lewat IP ya, selagi udah terhubung ya jaringannya kan. Cuma kan harus kita config nih DNS-nya. Nah, sebenarnya bisa kita config itu di dalam sini. Tapi kan jadi tidak modular mungkin ya gitu kan. Kan kalau seperti ini jadi ada emang server khusus buat ngatur emang DNS-nya gitu. Nah, jadi mungkin kita lanjut ke NIM dulu nih. Kita NIM-nya 123 sama 203. Nah, kalau ini kan contohnya kayak gitu ya. Karena NIM saya itu 122.142.140.092. Jadi itu IP yang saya gunakan 192.168 titik, yang pertama itu 122.0 jaringan yang pertama, dan 92.168.92.0 gitu. Ini jaringan yang kedua. Kurang lebih begini. Nih, maaf. Nah, jaringan yang kedua itu yang ada di sini. Eh, ini 192.168 titik 122 titik 0, ini jaringan yang ini. Kemudian yang di sini jaringannya di 192.168 titik 92 titik 1 titik 0. Nah, itu sudah saya konfigurasikan di ininya, di semua komputernya. Mungkin ini biar enak saya kasih kotak aja. Oke, jadi buat yang pertama, ini nggak masuk ya kotaknya, maaf. Fill color, maaf, ini harusnya ini nggak masuk ya. Nah, ini jaringan pertama, terus yang kedua dia warna oranye aja. Oke dulu. Nah, ini yang kedua. Kurang lebih gini. Oke, ini. Nah, oke, jadi kemudian apa? Kita diminta melakukan ping. Oke, jadi mungkin kita coba ping terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini kita ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Nah, di sini mungkin coba kita pingnya lewat ini aja, send. Ini PC 0 ya, PC 0 ke PC 1. Nah, oke, coba kita delete dulu ya.
Ini PC 0 ke PC 1. Nah, ini sukses ya. Terus PC 5 ke PC 2. Oke, jadi kita coba PC 5 ke PC 2. Oke, berhasil ya. Oke, udah berhasil, sukses juga nih. Kemudian kita buka web browser akses ilkom.com dari PC 1. ilkom.com dari PC 1. Oke, dari PC 1 ilkom.com ini ya, ilkom.com ya. Kita buka desktop web browser, kemudian kita tulisin aja URL-nya. Sebentar. Nah, oke. Ilkom.com ya. Kita cari. Oke, udah terhubung ya. Nah, selanjutnya apa? Buku web browser akses pendilkom dari PC 0. Oke, sekarang pendilkom di sini dari PC 0. Oke. Kita coba pendilkom. Lag ya. Loading. Oke. Pendilkom.com. Oke. Coba sebentar. Docker desktop. Oke. Coba kita go. Nah, muncul ya. Udah bisa. Jadi udah bisa diakses nih dari PC 1 dan PC 0. Dari PC lainnya sebenarnya udah bisa diakses juga. Terus kemudian oke, udah itu aja ya. Dan mungkin di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya awal-awalnya sampai bikin jadi seperti ini. Jadi awal itu saya ngebuat topologi dulu seperti ini, terus dihubungin dengan kabel cross, kabel strike yang ini. Nah, terus dari switch ke PC 1, PC 5, terus ke server Ilkom, server DNS. Kemudian awalnya tuh saya ngebangin yang 122.0-nya dulu. Nah, jadi yang router ini belum kita hubungin awalnya. Terus habis itu di PC 5 ini saya set IP configuration-nya segini 122.5. Awalnya saya ngesetnya yang di ini dulu, server dulu saya setnya itu 3 ya. Kenapa 3? Karena saya pakai yang di router ini tuh dia 1. Nah, terus yang DNS tuh 2 kalau nggak salah. Ya, terus yang ini 3. Terus ini 4, ini 5 kayak gitu. Nah, jadi server yang Ilkom tuh 3, terus yang DNS server tuh saya setnya 2. Biar ngurut aja sih, karena kalau server tuh biasanya di awal-awal IP-nya. Oke, nah ini kan 2. Kemudian di router juga kita lihat ya, fast Ethernet 0. Nah, ini tahu dari mana? Ini tahu dari mana kita yang terhubung dengan switch ini, kita bisa lihat aja nih di sini. Kita taruh di sini kursornya. Nah, F1/0 ya, nih F1/0 berarti dia terhubung dengan switch 1 ini lewat F1/0. Nah, F1. Nah, ini kan kita udah buat tadi kan, jadi 122.1. Nah, switch ini nggak usah dikonfigurasi lagi, dia udah otomatis. Nah, terus ini yang PC 1 tadi config-nya 122.4, sama juga yang PC 5 itu BDA5, berarti ngurut ya, jadi 1 2 3 4 5. Nah, sebenarnya kenapa sih kok bisa PC 1 tuh ngakses server ilkom.com gitu kan? Jadi itu karena si PC 1 ini itu dia apa di soalnya nih, PC 0 ya ilkom.com dari PC 1 kan. Karena si PC 1 ini kita buat IP configuration nih di default di DNS server. Dia tuh bisa ngakses DNS server kita gitu. Jadi DNS server kita kan yang ini kan. Nah, dia bisa ngakses begitu. Jadi kita masukkan IP DNS server kita, dan DNS server kita itu dia ngebuat gampangnya itu kayak nge-redirect gitu loh.
Nah, makanya kalau tadi saya masukin di service terus di DNS. Nah, dia ngebuat redirect apapun yang user akses dari ilkom.com maka akan diarahkan ke IP si server yang ilkom.com ini gitu loh. Jadi IP-nya kan 122.3 kan. Nah, jadi dia bakal otomatis diarahkan ke situ gitu. Jadi dia ngebuat DNS-nya. Nah, ini ada list DNS lain. Ini yang pendilkom nih yang dari sini juga nih, yang dari server yang sebelah. Gitu sama saya buat juga coba beda, dia IP-nya 92.2 kan gitu. Itu yang menyebabkan si PC 1 bisa mengakses. Kemudian PC 0 sorry, PC 0 dia bisa mengakses pendilkom juga sama karena di sini kita setnya itu DNS servernya tuh ngarah ke DNS server yang ini nih. Jadi nanti logikanya dia tuh PC 0 bakal ke DNS server dulu. DNS server balikin atau mengarahkan lah ya kurang lebih ke pendilkom ini, ke IP-nya pendilkom. IP-nya pendilkom berapa? Ya tadi nih IP-nya pendilkom nih. Kalau lihat di DNS config-nya 192.168.92.2. Nah, ini benar ya dengan IP yang di sini, coba kita cek ya. Nah, 192.2 seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan mereka bisa mengakses server ini. Kalau di PC lain pun juga bisa. Nih kalau kita coba, kita masuk web browser, cuma lumayan nge-lag ya. Kita login web browsernya. Tas. Oke. Kenapa ya? Kok lumayan nge-lag? ilkom.com. Nah, ini bisa pendilkom.com. Ini juga bisa gitu kan. Oh, ini saya ubah ininya kebetulan isi dari servernya. Jadi sebelumnya kan hanya konfigurasi by default dari server HTTP-nya ya. Nah, ini saya ubah edit. Nah, ini saya ubah jadi H1-nya datusan website ilmu komputer, awalnya nggak kayak gini. Itu. Nah, oke. Selanjutnya ya kalau PC 0 kenapa bisa ke PC 1 dia ping. Nah, ini ya. Sorry. PC 0 tadi bisa kan ping ke PC 1 kan? Ya, tek. Nah, ini dikarenakan kita sudah mengkonfigurasi routernya gitu. Jadi kan kalau dalam satu jaringan udah pasti ya bisa ya dalam satu jaringan ini yang pakai switch. Tapi awalnya tuh sebelumnya belum bisa nih yang ke PC yang sebelah. Tapi kita konfigurasi nih switch ini kan terhubung di F00 kan routernya kan. Nah, switchnya nggak usah diapain, tapi routernya dikonfigurasi di F00-nya nih. Sorry, fast Ethernet 00-nya. Kita konfigurasi IP address-nya. Dia tuh sesuai dengan IP yang ada di kanan ini. Jadi kalau misalnya dia 92, ya udah pakai yang 92 gitu kan. Nah, jadi dia bakal menyesuaikan dengan IP yang ada di kanan ini gitu loh. Kita anggap dia tuh sebagai gateway-nya lah gitu. Ya emang benar sebagai gateway karena pas kita ini kan udah di set gini kan IPC routernya ya. IPC router yang di switch kanan ini kan 9.1. Nah, itu pas kita masukin di default gateway-nya kan ini toh juga emang 9.1 karena biar si PC 0-nya itu bisa terhubung dengan router, kita tuh harus ngasih tahu gateway-nya si router ini berapa, IP-nya tuh berapa kayak gitu. Nah, akhirnya si PC ini bisa lah terhubung dengan si router, makanya dia sukses juga kalau dikirim. Kemudian di yang switch kiri juga sama. Ini switchnya nggak usah diutak-atik, hanya routernya aja. Ini kan dia terhubung di Fast Ethernet 1 ya. Nah, kita buat nih sebenarnya tuh random aja, kita buat IP address itu berapa. Cuma karena ini router yang sifatnya dia lebih kayak pusatnya gitulah. Jadi kita buat IP awal yang titik 1 gitu. Nah, 122 kenapa kita bikin 122? Biar kita ngikut aja dengan yang di daerah kiri kan 122 kan titiknya kan. Nah, terus
kalau kita cek kan tadi semuanya juga sama, default gateway-nya itu kita buat jadi 1.2.1, jadi biar dia tuh bisa berkomunikasi gitu. Server pun juga sama gitu, kita buat di default. Nih nge-lag banget ya Allah. Nah 1.2.1 gitu, kalau nggak bisa gitu, nggak bisa berkomunikasi dianya. Nah ini juga sama, server yang ilkom. Nah kalau DNS server nggak perlu, nggak apa-apa kalau di server. Kalau di PC ini baru dia biar ngakses si DNS-nya ini gitu. Nah, kalau dia diubah jadi ilkom.com atau contoh nih DNS-nya kita ubah jadi satu titik langsung 3, tadi kan 3 ya. Sorry, DNS ya 3 kan. Nah, coba ini dia bakal bisa ngakses ilkom kayaknya ya. Coba kita coba ya, tapi yang sebelahnya nggak bisa diakses nih, yang kanan ini. Sorry, kayaknya nggak bisa juga deh, nggak bisa diakses ilkom. Ini coba kita akses ilkom.com. Nah nggak bisa kan, tapi kalau kita akses IP-nya 192.168.122.3 kan, yang ini ilkom.com. Nah ini bisa gitu, tapi kan nggak pakai domain. Nah kita pengennya pakai domain begitu. Oke, ini sorry tadi kita ubah lagi IP DNS servernya jadi 2. Nah, sama gitu. Jadi ini saling bisa terhubung ya semua device yang ada di sini gitu kan. Karena sudah kita konfigurasi sesuai dengan ketentuan atau aturannya gitu, cara mengkonfigurasi. Oh iya, itu lagi. Oh enggak ding, statik enggak kita konfigurasi. Cukup cuma fast ethernet 0 sama 1 aja. Ya. Dan ya itu sih. Selanjutnya tidak ada lagi. Ya mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.